Baik, selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Yosep Andri Yudi, NIM 19101168, PAK 5 semester 4, mata kuliah Logika. Baik, sebelum saya menjelaskan presentasi saya pada hari ini, marilah kita tandai diri kita dengan kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, materi presentasi saya pada hari ini yaitu luas term dalam proposisi. Di sini ada dua term. Yang pertama itu term berdistribusi. Apa sih term berdistribusi? Term berdistribusi adalah term yang meliputi keseluruhan ekstensi term tersebut. Disebut juga dengan term universal. Yang kedua, term tidak berdistribusi. Term yang tidak meliputi keseluruhan ekstensi term tersebut, hanya meliputi sebagian dari anggota, yaitu satu atau lebih. Term yang hanya meliputi satu atau seberapa anggota disebut dengan term partikular. Proposisi A, term S berdistribusi, term P tidak berdistribusi. Contoh, semua sapi itu sebagai subjek, adalah hewan, itu adalah predikat. Sapi. Semua sapi adalah term berdistribusi karena mencakup seluruh jenis sapi. Hewan. Term hewan adalah dinyatakan term tidak berdistribusi karena makna hewan tidak hanya mencakup sapi. Selain sapi, ada kambing, ayam, kucing, dan sebagainya. Ini adalah struktur dari proposisi A tadi. Subjek dan predikat. Subjek masuk ke sapi, predikat masuk ke hewan. Nah, ini ada tipsnya untuk mengetahui apakah term berdistribusi atau tidak berdistribusi. Baliklah proposisi kedua term tersebut. Contoh, semua sapi adalah hewan. Benar, karena semua sapi adalah hewan. Term ini dinyatakan sebagai term berdistribusi. Yang kedua, semua hewan adalah sapi. Salah, karena tidak semua hewan itu adalah sapi. Yang ketiga, sebagian hewan adalah sapi. Proposisi yang benar. Term hewan disebut term tidak berdistribusi atau bersifat partikular. Lanjut proposisi E. Term S berdistribusi, term P berdistribusi. Contoh, semua sapi sebagai subjek, bukan kambing sebagai predikat. Contoh kalimat, term sapi adalah term yang berdistribusi karena mencakup seluruh jenis sapi. Term kambing adalah term yang berdistribusi karena mencakup seluruh jenis kambing. Distribusi term S dan P dalam proposisi E. S sapi, P kambing. Setelah kedua term kita balik proposisinya, maka proposisi tersebut masih menjadi proposisi yang benar. Pada proposisi A, ketika term S berdistribusi, jika kedua term tersebut dibalik, masih menghasilkan proposisi yang benar. Lanjut dengan proposisi I. Term S tidak berdistribusi, term P tidak berdistribusi. Contoh, sebagian baju sebagai subjek adalah berkerah sebagai predikat. Term S, sebagian baju adalah term tidak berdistribusi karena tidak meliputi seluruhnya baju atau hanya sebagian baju saja. Term P, berkerah, adalah term tidak berdistribusi karena berkerah meliputi sebagian baju saja dan tidak semuanya, atau hanya merujuk pada baju yang berkerah saja. Ini ada struktur P dan struktur S. P itu masuk dalam baju berkerah dan S masuk dalam baju. Jika kita tukar posisinya, maka akan menjadi sebagian yang berkerah adalah baju. Setelah kedua term kita balik posisinya, maka posisi tersebut masih menjadi proposisi yang benar. Sekarang kita lanjut dengan proposisi O.
Term S tidak berdistribusi, term P tidak berdistribusi. Sebagian baju S bukan berkerah P. Term S sebagian baju adalah term tidak berdistribusi karena tidak meliputi seluruhnya baju atau hanya sebagian baju saja. Term P berkerah adalah term berdistribusi karena berkerah meliputi semua orang itu memiliki baju yang berkerah. Ini ada sifat berdistribusi term S dan P. Term S berdistribusi. A semua S adalah P, E semua S bukan P. Keduanya ini masuk dalam term S berdistribusi. Term S tidak berdistribusi. I sebagian S adalah P, O sebagian S bukan P. Keduanya ini masuk dalam term S tidak berdistribusi. Dan A semua S adalah P, I sebagian S adalah P. Dia masuk dalam term P tidak berdistribusi. Terus E semua S adalah P, O sebagian S bukan P. Dia masuk dalam term P berdistribusi. Baik, dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, di sini ada kesimpulan term S dan term P. Term S, proposisi A dan E, term berdistribusi. Proposisi I dan O, term S tidak berdistribusi. Term P, proposisi A dan I, term P tidak berdistribusi. Proposisi E dan O, term P berdistribusi. Nah, di sini ada 3 proposisi term S, term P. Proposisi A universal afirmatif, berdistribusi, tidak berdistribusi. Proposisi A universal afirmatif, E universal negatif, I partikular afirmatif, O partikular negatif. Term S berdistribusi, tidak berdistribusi, tidak berdistribusi. Term P tidak berdistribusi, tidak berdistribusi, dan berdistribusi. Sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penjelasan materi yang saya sampaikan tadi. Sebelum saya mengakhiri presentasi saya hari ini, saya tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.